Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke bagian lanjutan dari aturan umum. Kemarin tadi kita barusan memahami bagaimana untuk setiap R kali eksperimen, di mana setiap eksperimen itu kita mempunyai beberapa kemungkinan keluaran. Maka untuk keseluruhan keluaran yang mungkin dari peristiwa tersebut itu adalah N1 kali N2 kali N3 sampai seterusnya sampai R, di mana R ini adalah jumlah dari eksperimen. Ya, tadi sebelumnya kan sudah saya contohkan dengan apa tadi? Eh, sudah saya contohkan dengan yang ini belakang saya tadi tentang 2 koin dan 3 koin. Oke, kita lanjutkan dengan sebentar. Kok nggak? Oh, sorry. Oke, kita lanjutkan untuk yang slide berikutnya, ini contohnya ya. Nah, ini dia. Kalau kita punya plat nomor nih, jadi plat nomor di Indonesia. Bentar. Kita punya bagaimana plat nomor di Indonesia? Kombinasinya itu ada berapa sih? Kira-kira. Nah, ini kita harus tahu dulu ceritanya seperti apa. Contoh, eh, yang kita tahu kan plat nomornya ada XX 1 2 3 4 ABC ya. Ini yang paling maksimal, ada 3 kombinasi kombinasi huruf di belakangnya seperti yang ada di Jakarta ya. Jadi XX-nya itu diisi huruf-huruf, kemudian 1 2 3 4 di sini adalah angka semuanya, kemudian ABC ini adalah huruf juga. Nah, sebagaimana Anda bisa lihat di atas, maka kita harus tahu kasusnya dulu. Jadi kalau di Indonesia ini yang ini kan huruf, ini angka, kemudian huruf lagi 3 kali, tapi kita harus pahami dulu satu persatu komponen yang bisa keluar ini apa saja. Nah, yang pertama, huruf pertama ini yang depan ini kan ada 26 kemungkinan sesuai dengan jumlah huruf alfabet ya. Ya, oke. Kemudian huruf yang kedua itu adalah 27 kemungkinan. Kenapa kok 27? Kita tambahi dengan kondisi 0. Kan ada ya plat nomor yang cuma satu huruf saja kan, tidak 2 huruf. Kalau di Makassar DD, kemudian ada di Palembang BG, Riau BM. Nah, kan kalau Banyumas kan R, kalau di Bandung D, dan Surabaya L. Nah, ini termasuk ini yang harus kita perhatikan. Jadi angka kedua ini bisa kita tambahi dengan kondisi 0. Kemudian angka pertama, kita punya 9 kemungkinan, yaitu 1 sampai 9, karena 0 nggak mungkin Anda pakai kan, tidak mungkin, ini tidak ada. Kemudian kalau angka kedua itu ada 11 kemungkinan. Loh, kok bisa 11 Pak? Nah, karena ada 0 sampai 9, ya kan? Terus ditambahi dengan 0. Nah, karena ada plat yang menggunakan satu angka saja, yaitu yang bayarnya mahal ya. Jadi satu angka saja. Kemudian angka ketiga itu sama seperti angka yang kedua. Nah, itu 0 sampai 9 dan 0, karena ada plat yang hanya menggunakan 2 angka saja. Kemudian yang keempat itu ada 11 kemungkinan, 0 sampai 9 dan 0, karena ada plat yang hanya menggunakan 3 angka saja. Ya, jadi mungkin ini urutannya agak kebalik ya, karena harusnya yang di sini 3 2 1, karena di sini menunjukkan hanya 3 angka, di sini hanya menunjukkan 2 angka, ini satu. Ya, intinya seperti itu. Intinya untuk yang angka kedua, ketiga, dan keempat ini itu jumlah kemungkinannya ada 11. Jadi dia bisa 0 dan juga 0 sampai 9 juga ditambahi dengan kondisi 0, karena dia bisa tidak ada. Kemudian huruf belakang pertama itu terdapat 27 kemungkinan ya, karena bisa kondisi 0. Karena ada nomor pejabat yang tanpa 3 huruf belakang ya kan, kalau R1 RI1 contohnya itu kan. R1 kan tidak ada belakangnya. Kemudian huruf belakang kedua itu terdapat 27 kemungkinan juga sesuai dengan jumlah alfabet ditambahi dengan kondisi 0, karena ada pejabat negara yang tanpa 3 huruf belakang, sama. Nah, huruf ketiga sesuai dengan kemungkinan juga sama, 26 ditambah kondisi 0, karena pejabat negara tadi tetap. Jadi 1 2 3 ini kemungkinannya itu
26 ditambah 1 karena ada kondisi 0. Sehingga seluruhnya eksperimen ini, plat nomor ini, jadi yang pertama ada 26, yang kedua 27, yang ketiga 9, yang keempat 11, kelima angka pertama 11, angka kedua 11, angka ketiga 11. Ini huruf pertama 26, huruf kedua 27, angka pertama 11, angka kedua 11. Salah lagi, angka pertama 9, angka kedua 11, ketiga 11, keempat 11. Kemudian untuk yang huruf 3 terakhir itu ada 27, 27 dan 27. Jadi kalau Anda kalikan semua ini maka ada 165.519.425 sampai 425.214 kemungkinan nomor kendaraan yang ada di Indonesia. Nah, itu semestanya seperti itu. Jadi ini Anda bisa menghitung seluruh kemungkinan dari komponen-komponen yang ada ini dulu. Anda hitung tiap kemungkinan ini yang bisa muncul tuh apa saja. Nah, itu tinggal Anda kalikan. Itu akan menjadi jumlah dari kombinatorikanya, kombinasinya. Oke ya. Ini masih menggunakan aturan umum. Nanti ada rumusnya yang nyambung dengan tadi yang urutan diperhatikan atau angkanya bisa muncul lagi, itu nanti ada rumusnya. Tapi ini masih menggunakan istilahnya goblok-goblokannya lah ya. Jadi kita menggunakan ini aturan umumnya. Nah, ini untuk asalnya itu nanti dari mana ya saya jelaskan. Ya, ini biar Anda paham ini mengarah kemana sih kok saya berikan contoh seperti ini. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini agak tricky nih. It's miring. Kok nggak bisa dipilih sih? Ini dia. Oke. Nah, ini contoh ada 3 orang anak dalam satu kelompok. Nah, itu berapa kemungkinan 3 anak tersebut itu mempunyai ulang tahun yang sama. Jadi Anda ketemu 3 orang anak. Itu tiga anak tersebut dalam satu kelompok, atau mungkin seperti gambar ini lagi pesta ulang tahun. Berapa kemungkinan 3 anak tersebut itu mempunyai ulang tahun yang sama? Nah, ini kita bisa lihat dari 1 tahun ya. 1 tahun ada 365 hari. Kita don't care lah, leap year atau tahun kabisat. Maka seluruh kemungkinan dari kombinasi ulang tahun 3 anak tersebut itu adalah 365. Jadi masing-masing anak itu mempunyai, anak pertama 365 kan, anak kedua 365, anak ketiga 365. Jadi untuk semestanya sendiri itu jumlahnya adalah 48.627.125 kemungkinan. Nah, yang sedang event yang kita inginkan, yang kita ingin kita temukan adalah ketika 3 anak tersebut mempunyai ulang tahun yang sama. Nah, kan kita kan bingung mendefinisikannya. Nah, daripada bingung, kita cari saja komponen komplemennya. Caranya adalah 3 anak mempunyai ulang tahun yang berbeda. Ini sebenarnya ini bisa kita kombinasikan sih langsung, tapi ini coba saya agar Anda tahu ininya Anda tahu alurnya. Sebenarnya bisa langsung sih, 1 per sekian sekian sekian. Nah, itu 1 per 4862725. Tapi saya ingin memperlihatkan bahwa ada perhitungan yang lain yang Anda bisa lihat, yaitu dengan komplemennya. Jadi A komplemen itu maksudnya adalah 3 anak ini mempunyai ulang tahun yang berbeda. Nah, kalau ini kan event yang kita cari adalah yang mempunyai ulang tahun yang sama. Kalau yang komplemennya berarti 3 anak ini mempunyai ulang tahun yang berbeda. Jadi yang pertama, jadi untuk yang anak pertama otomatis punya 365 hari ya. Jadi terus anak kedua karena dia harus memilih hari yang berbeda, berarti ada 364 hari yang lain. Nah, anak yang ketiga karena dia tidak ingin sama dengan 2 anak sebelumnya, maka dia harus mengurangi jumlah hari yang mungkin, yaitu 365 kurangi 2, jadi ada 363. Jadi kita punya 365, 364, 363 masing-masing dikalikan kita dapatkan 48.228 180. Nah, kita punya ulang 3 anak tadi mempunyai ulang tahun yang sama, itu adalah 1 dikurangi P kurangi dari probabilitas dari
A komplement ini tadi. Nah, probabilitas A komplement sendiri itu adalah jumlah A komplementnya dibagi dengan jumlah semestanya. Ya, tadi kan 1 dikurangi 0,9918. Kita dapatkan ini tadi ya, dari pembagian ini dengan ini kita dapatkan 0,9918. Jadi kita punya 0,0082%. 0,0082 atau 0,82%. Oke ya. Oke, paham? Ya, diulangi lagi lah, Anda baca-baca lagi biar Anda paham. Nah, ini kita memunculkan bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari memilih sebanyak K dari N komponen. Nah, ini bentuk umumnya. Kalau Anda bisa pilih kembali sama tidak bisa dipilih kembali, itu kolom ini. Kemudian kalau urutannya diperhatikan, baris ini. Kalau urutan tidak diperhatikan, baris ini. Jadi contohnya kalau yang dadu tadi kan, koin tadi itu adalah contoh yang urutan diperhatikan dan bisa dipilih kembali, karena head tail itu kan beda dengan tail head, dan head bisa mungkin, kemudian tail juga bisa mungkin, jadi dia masuk ke sini. Nah, tapi nanti ada beberapa contoh yang Anda bisa menggunakan kasus-kasus ini. Nah, ini Anda mungkin bingung ya, N-1 plus K, terus ada K, kenapa kok ini ada di baris pertama, ini ada di baris kedua. Ini maksudnya adalah seperti ini ya, kalau N, K, dalam kurung NK faktorial, maka itu sama, kombinasi antara N dan K itu sama dengan N faktorial dikurangi dengan N dikurangi K faktorial dikalikan K faktorial. Kemudian N-1 plus K itu sama dengan K, N-1 plus K dan kombinasi dengan K, maka itu adalah N-1 plus K faktorial dikurangi N-1 faktorial dikalikan K faktorial. Karena ini sama saja, nanti ini sama saja dengan masukkan ke sini, kemudian N-1 plus K, kemudian ketemu minus K di sini, otomatis K-nya akan hilang. Jadi di sininya N-1 faktorial dikalikan K faktorial. Nah, ini ada satu lagi batasan. Ingat, kalau tidak bisa dipilih kembali, ya, tidak bisa dipilih kembali, otomatis opsinya kan terbatas ya. Kalau komponennya habis ya habis. Jadi percobaannya itu tidak bisa melebihi dari jumlah dari komponennya. Jadi dia harus kurang dari jumlah pengambilan itu tadi harus kurang dari jumlah komponen. Oke, lanjut. Nah, ini contoh lagi, dalam kelas itu, kelas Anda contohnya itu terdapat 32 mahasiswa. Nah, dalam satu mata kuliah dosen Anda membagi kelompok tugas yang berisi 4 orang. Nah, berapa probabilitas Anda satu kelompok dengan sahabat Anda dan satu orang lagi yang ya gebetan Anda lah. Jadi probabilitas Anda itu berapa? Nah, jadi di sini komponennya ada 32, kemudian K-nya sama dengan 4. Kenapa 4? Ya karena kelompoknya ada 4 mahasiswa. Nah, bila dosen pada MK tersebut tidak memilah antara laki-laki dan perempuan, maka kita bisa mengasumsikan kalau yang dipilih itu tidak berdasarkan urutan, ya. Karena kan sama saja, tidak mungkin urutan Anda berbeda. Jadi umpama Anda di urutan ketiga beda dengan urutan Anda yang pertama, itu kan tidak seperti itu. Jadi ini tidak berdasarkan urutan, dan urutannya yang sudah dipilih itu tidak bisa dipilih kembali. Ya, kalau Anda sudah masuk ke kelompok satu, nggak mungkin Anda bisa masuk ke kelompok yang lainnya kan. Nah, ini jadi untuk semestanya itu adalah kombinasi antara N dan K. Itu artinya N faktorial dikurangi N min K faktorial dikalikan K faktorial. Yang atasnya adalah 32 faktorial dikurangi 32 minus 4 faktorial, jadinya berapa? 28 ya, dikalikan 4 faktorial. Oke, kalau perhitungannya mungkin contohnya seperti ini ya. Kelihatan enggak? Saya zoom lagi lah. Oke. Oke, contoh perhitungannya seperti ini ya. Jadi tadi sebentar. Oke, yang tadi ada 32 faktorial dibagi 32 min 4. Nah, ini seperti ini ya. Jadi
Anda lihat faktorial 32 faktorial 32 minus 4 faktorial kalikan dengan 4 faktorial. Anda lihat di sini berarti kita punya apa ini? 28 ya. Jadi di sini ada 28 faktorial. Kalau kita punya di sini kita 32 dikalikan 31 kalikan 30 dikalikan 29 kalikan 28. Nah, kalau yang kesininya kan pasti dia tidak usah kita hitung, kita anggap saja faktorial. Maka kita kalikan dengan 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1. Maka jumlahnya adalah 4 kali 3 12 kali 2 24 ya. 24, sehingga kalau di sini kita hapus saja, kita coret 28 faktorial, kemudian ada hasilnya 24. Maka tinggal kita kalikan ini, kemudian dibagi dengan 24. Nah, ini untuk semestanya saja. Nah, yang kita inginkan dalam satu kali pengundian itu Anda punya 2 orang yang Anda inginkan dan 29 kemungkinan orang lainnya dalam satu kelompok. Artinya terdapat 3 dari 4 orang dalam satu kelompok undi yang sudah ditentukan. Siapa saja? Ya Anda, kemudian ada sahabat Anda ini, sahabat Anda dan ya gebetan Anda ya. Sisanya berapa? Ya sisanya ada 29. Maka untuk setiap kemungkinannya itu ada berapa ya? Kemungkinannya kalau Anda sendiri kan berarti cuma satu. Kemudian sahabat Anda kalau cuma satu ya satu. Kemudian kalau ceweknya berarti kemungkinannya berapa? Gebetannya berarti ya cuma satu, kecuali Anda punya gebetan lebih dari satu. Kemudian jadi sisanya berapa? Ya 32 dikurangi dengan 3 orang yang Anda inginkan, berarti ya 29. Berarti kemungkinan untuk semestanya sendiri ini, kemungkinan untuk A ini, kejadian Anda inginkan itu hanya 29. Jadi kemungkinannya artinya apa? Nah, Anda lihat di sini kejadian Anda inginkan itu ternyata cuma sedikit kalau dibandingkan dengan semesta atau kemungkinan yang muncul. Jadi ada kombinasinya 35.960, sedangkan skenario kalau Anda itu bersama dengan 2 orang yang Anda inginkan itu ada 29 saja. Jadi ini ada 29 bagi 35.960 ya 0,00000 atau sekitar 0,081%. Nah, ini masuk kecil sekali ya. Oke, kemudian udah 18 menit. Coba saya lanjutkan. Oh, ternyata sudah selesai. Baik, saya rasa cukup pertemuan keempat ya. Ada 3 bagian. Silakan dikerjakan untuk tes pemahamannya. Nanti kita bahas kalau sudah mau wise. Oke, tapi kerjakan dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.